Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Marsha Bilkis Naswa dari Prodi TRPL 23 akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi login sederhana yang telah saya kembangkan. Pada demo ini, saya akan menunjukkan bagaimana pengguna atau users bisa login melalui form yang sudah disediakan, serta saya akan menjelaskan beberapa elemen desain. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama kita akan membahas activity_main.xml. Jadi ini adalah layout untuk tampilan login pada aplikasi Android. Menggunakan constraint layout sebagai kontainer utama dan linear layout untuk mengatur elemen-elemen secara vertikal. Kemudian setelah ada constraint layout dan linear layout tadi, kita beralih ke text view. Jadi ini text view-nya adalah tulisan login ini dengan ketentuan layout, which itu web content. Layout height-nya juga web content, text size, text style, text color, dan layout margin bottom. Kemudian setelah ada tulisan login tadi, kita beralih ke input field. Sini ada dua inputan, yaitu username dan password. Dengan ketentuannya sama ya, mirip-mirip. Di sini ada text color dan text color hint. Jadi perbedaannya adalah text color itu untuk mengatur warna teks yang ditampilkan di dalam edit text saat pengguna itu mengetik. Sedangkan text color hint itu adalah warna hint yang ditampilkan di dalam edit text ketika elemen itu kosong dan belum ada input dari pengguna. Kemudian ada button, login button. Kemudian ada text new member dan text register. Kemudian file yang kedua ada edit text_background.xml. Jadi ini adalah mendefinisikan drawable, membentuk shape yang digunakan untuk membuat latar belakang custom pada elemen UI seperti edit text. Jadi shape ini adalah elemen utama untuk menentukan bentuk drawable. Text solid ini adalah menetapkan warna latar belakang dengan kode hex abu-abu muda. Kemudian tag corner ini adalah mengatur sudut tumpul dengan radius 10. Kemudian padding ini adalah untuk menambahkan padding atau jarak ya, kanan, kiri, atas, bawah. Dengan jarak 16 dp di kiri dan kanan, serta 12 dp di atas dan di bawah. Seperti itu. Jadi edit text_background ini nge-link di activity_main.xml ini di sini. Kaitannya ada di sini. Di password dan username seperti itu. Berikutnya, kita akan membahas file button_background.xml. Ini untuk mendefinisikan selektor drawable yang digunakan untuk mengubah tampilan tombol berdasarkan interaksi pengguna. Selektor drawable memungkinkan kita untuk menentukan berbagai tampilan untuk elemen UI dalam berbagai kondisi seperti ketika tombol ditekan. Jadi misal tombol login itu warnanya biru muda saat belum kita tekan atau kita klik. Kemudian setelah kita klik, itu tombol akan berubah menjadi warna biru tua. Seperti itu. Jadi text selector ini adalah elemen utama yang mengelola berbagai keadaan tampilan atau stage untuk drawable-nya. Kemudian tag item itu untuk menentukan tampilan yang digunakan ketika tombol sedang ditekan. Seperti tadi perubahan warna yang dari sebelum di press itu biru muda, setelah di press itu jadi biru tua. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke file main_activity.kt_kotlin. Jadi ini adalah bagian dari aktivitas utama begitu atau main activity dalam aplikasi Android yang menggunakan Kotlin. Yang pertamanya ada package
com.example.pyloginpic. Nah, ini menentukan nama paket aplikasi. Kemudian ada import android.os bundle, Android widget button. Ini mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari pustaka Android. Kemudian di sini ada kelas main activity. Ini definisikan kelas main activity yang mewarisi dari appcompat activity. Kemudian di sini ada override fun one create. Ini fungsi yang dipanggil ketika aktivitas itu dibuat. Ini adalah tempat untuk logika ya. Kemudian di sini ada set content view. Set content view ini mengatur tata letak aktivitas menggunakan layout yang didefinisikan dalam activity underscore main.xml. Jadi ada kaitannya dengan file yang pertama kita bahas tadi, yaitu activity underscore main.xml. Di sini ada file username input, username, password input, password, login button, login button. Nih, kaitannya ada di sini. Username, password, dan login button. Seperti itu. Jadi file username input dengan ID username, password input dengan ID password, login button dengan ID login button itu untuk menghubungkan elemen dari edit text ataupun button dari layout XML ke masing-masing variabel. Selanjutnya, saya akan menjalankan aplikasi Android di perangkat fisik, yaitu handphone saya, melalui USB debugging di sini. Kita coba untuk run. Ini adalah tampilan ketika dijalankan di device. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian klik login. Kemudian penjelasan dari saya terkait apa saja layout di dalam login page yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.